warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat Hari Raya Idul Adha yang ke-1447 Hijriah. Sahabat, tahu gak sih di Rumah Quran Safar Insani sedang berjalannya proses penyembelihan hewan kurban. Kalian mau tahu proses penyembelihannya? Ikutin aku yuk. Hari ini aku bakal ajak kalian buat lihat langsung proses penyembelihan hewan kurban yang berlokasi di depan halaman Rumah Quran Safar Insani. Tepatnya di Jalan Kali Baru Timur, Cilinci. Sahabat, lihat nih di belakang aku ada kakak panitia yang sedang mempersiapkan proses penyembelihan hewan kurban. Mau lihat suasananya gimana? Ikutin aku lagi ya. Sekarang panitia lagi sibuk banget nih buat persiapan penyembelihan hewan kurban. Mulai dari ngecek tempat, nyiapin alat-alat, sampai memastikan semuanya aman dan tertata rapi. Sebelum kegiatan dimulai, semuanya kumpul dulu buat briefing bareng Kak Indra. Mulai dari pembagian tugas, arahan kegiatan, sampai hal kecil yang perlu diperhatikan dijelaskan satu persatu supaya semuanya lebih siap dan kompak. Sebelum mulai penyembelihan, Kawanto ingetin ya, wajib pakai pisau khusus atau pisau sembelih yang tajam dan bersih supaya prosesnya cepat dan hewannya nggak terlalu sakit. Kalau ngasah pisau, lakukan dengan pelan dan rapi sampai benar-benar tajam. Pas proses penyembelihan berlangsung, juga jangan banyak bercanda, jangan bikin hewannya panik, dan tetap fokus. Oke, kalau semuanya sudah siap, sekarang Kawanto akan memimpin doa sebelum masuk ke sesi penyembelihan. Ini dia beberapa pisau yang akan dipakai untuk proses penyembelihan dan pemotongan daging kurban. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya dan melibatkan banyak panitia, mulai dari santri, guru, warga sekitar, dan sampai para relawan. Nah sahabat, sekarang aku lagi bareng sama salah satu panitia nih. Kita tanya-tanya yuk. Sebelumnya aku lagi sama Bapak siapa? Bapak Sudirwan. Bapak, aku izin bertanya ya Pak. Boleh. Bapak udah berapa tahun nih jadi panitia kurban di Rumah Quran Safar Insani? Untuk jadi panitia baru tahun ini. Berarti ini pertama kali banget ya Pak? Ya, perdana. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sekarang aku lagi bersama salah satu sohibul kurban nih sahabat. Kita tanya-tanya yuk. Sebelumnya aku lagi bersama Bapak siapa? Dengan Pak Mulyadi. Bapak, aku izin bertanya ya Pak. Boleh dong. Alasan Bapak milih kurban di Rumah Quran Safar Insani itu apa ya Pak? Amanah. Amanah. Selain amanah? Pokoknya good. Terima kasih Bapak. Sama. Nah sahabat, mau tahu gak? Jadi ada salah satu sapi yang paling besar di sini. Ternyata itu milik kepala Rumah Quran Safar Insani. Kalian mau lihat gak? Yuk. Silakan Pak, siapa Pak? Pak Dokter. Reza. Pak Dokter Reza, silakan mungkin bisa memberikan kami edukasi Pak, bagaimana cara mengelola hewan kurban ini supaya higienis dan layak konsumsi lah Pak. Untuk yang pertama sih ya, itu pemotongannya itu tidak boleh di bawah. Kalaupun misalnya tidak ada gantungan untuk menggantung hewan, itu kalau bisa di bawahnya itu dialaskan terpal. Jadi waktu saat pemotongan itu tidak bercampur ke tanah. Jadi tidak ada kontaminasi ke daging. Tuh Pak. Mungkin Bapak perwakilan dari unsur wali kota ya Pak ya, Jakarta Utara. Adakah pesan dan pesan untuk kami semua nih Pak, termasuk wali santri dan santri-santri semuanya dalam kondisi Idul Kurban ini Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mas Herwanto Pak. Mas Herwanto. Oke, saya tambahkan aja sedikit ya. Mungkin ada penambahan untuk teman-teman atau panitia biar gak kepanasan, terpal atas tambah terus bawah. Kalau bisa untuk saat hewan kurban mau dipotong, usahakan yang masih hidup itu tertutup gitu ya. Jadi nggak stres aku. Ya. Tadi saya lihat sampean Mas udah cakep banget saat pemotongan itu, luar biasa. Saya kasih apresiasi tadi, tepuk tangan sendiri saya. Salut.
Semoga tetap bertahan ya. Siap Pak, terima kasih atas waktu dan kehadirannya Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi dan saling mengingatkan. Dan silaturahim lagi nih insya Allah berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya Pak. Sekarang aku sudah bersama dengan salah satu guru di Rumah Quran Safaras Insani. Yuk kita tanya-tanya. Sebelumnya aku dengan kakak siapa? Indra. Indra. Kak Indra, aku izin bertanya ya. Boleh. Menurut kakak, hal penting apa supaya proses penyembelihan sesuai dengan syariat nikah? Oke, mungkin yang pertama ya. Yang pertama si penyembelihnya harus tahu syariatnya ya. Yang pertama tuh perhatikan alat-alatnya. Alat-alatnya itu kalau bisa setajam mungkin. Kenapa? Untuk mengurangi rasa sakit pada hewannya. Kita berperi kehewanan juga, jadi jangan sampai alat yang berkarat itu justru menyakiti si hewan. Yang kedua, hewan yang akan disembeli jangan sampai melihat darah hewan yang sudah disembeli, karena itu menjadi stres nanti hewannya. Yang ada makin berontak, makin susah dikendalikan untuk hewan yang selanjutnya. Yang ketiga, pastikan panitianya diberikan arahan juga teman-teman yang lain bahwa bagaimana sih penyembelihan yang sesuai syariat. Misalkan kayak hewan-hewan yang sudah disembeli itu tidak boleh diperjualbelikan, entah kulitnya, entah kepalanya, entah dan lain-lainnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih ya kak. Nah sahabat, sekarang aku lagi bersama kakak ketua pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nih. Kita tanya-tanya yuk. Sebelumnya aku lagi sama kakak siapa? Altan. Kakak Alton, aku izin bertanya ya kak. Iya, tanya apa? Persiapan Idul Adha apa yang paling sibuk di bagian mana nih kak? Peralatan sama bikin kandang. Kenapa tuh kak? Karena proses bikin kandang harus ngeluarin kapal dulu. Ada lagi kak? Udah itu aja sih. Terima kasih ya kak. Iya. Sekarang kita bersama dengan Bapak RW 001. Kita tanya-tanya yuk. Sebelumnya aku sedang bersama Bapak dan Ibu siapa nih? Saya Sukarja Majid selaku Ketua RW 01 beserta Ketua PKK RW 01 Kalibaru. Izin bertanya ya Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan penyembelihan hewan kurban di Rumah Quran Safaras Insani? Ya, menurut kami selaku pengurus RW 01 Kelurahan Kalibaru, hal seperti ini sangat-sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Karena hakikatnya kurban adalah bagaimana seorang manusia yang diciptakan oleh Allah mau berkurban, baik kurban harta, kurban waktu, kurban tenaga, kurban pikiran, dan lain-lainnya. Dan juga saya berkeinginan seluruh warga yang ada di RW 01 atau komunitas-komunitas juga melakukan hal yang sama, melakukan penyembelihan hewan kurban baik secara individu maupun secara kelompok. Kebetulan dari sahabat Islam Safaras Insani ini mempelopori komunitas yang ada di RW 01 untuk senantiasa berbuat baik dalam rangka Lebaran atau Idul Adha. Itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Sahabat, sekarang aku sudah bersama dengan pengawas Yayasan Rumah Quran Safaras Insani nih. Kita tanya-tanya yuk. Sebelumnya dengan kakak siapa? Dengan Syahrul Mubarak. Kakak, aku izin bertanya ya. Ya, boleh. Menurut kakak, apa yang membuat banyak orang percaya dengan menitipkan hewan kurbannya di Rumah Quran Safaras Insani ini? Oke, bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang menitipkan hewan kurban di Safaras Insani, tentunya kita pasti lebih amanah ya. Kita transparan juga, jadi masyarakat juga bisa menyaksikan apa yang kita lakukan ya. Kita lakukan kurban nanti dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, karena kita membagikannya ke masyarakat sekitar, di RT-RT terdekat, di RT-RT tetangga, sehingga masyarakat pun kenapa ingin menitipkan gitu ya di Rumah Quran Safaras Insani ya, karena mereka merasakan langsung gitu sih, dan kita insya Allah amanah. Oke. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Walaupun capek, semua panitia tetap semangat demi berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Nah sahabat, proses pembagian distribusi daging kurban
masih tetap berlangsung sampai sekarang. Santri-santri dan warga sekitar mulai mengambil daging yang telah disediakan oleh panitia. Nah, ini pembagian distribusinya. Kita sediakan box dan sudah dilengkapi dengan stiker. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan Idul Adha di Rumah Quran Safaras Insani berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua panitia, Sohibul Kurban, dan juga warga sekitar yang telah berpartisipasi serta berbagi kebahagiaan pada hari ini. Semoga semangat berbagi dan keikhlasan pada Hari Raya Kurban ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Aku Tiara Kunza Fitriana izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.